Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka. Pada video sekarang kita akan membahas turunan fungsi trigonometri, khususnya soal-soal untuk indikator soal nomor 6 sampai nomor 11. Kita bahas terlebih dahulu indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat menentukan turunan fungsi trigonometri sederhana. Yang nomor 1, jika Y sama dengan 3 sin 2X dikurangi 2 cosinus 3X. Nah, turunannya ini soal UM-UGM tahun 2008 kode 481. Turunannya ya aksen berarti ini turun dari 3 sin 2x, turun dari sin cosnya, jadi 3 turunan sinnya cosinus 2x, turunan dari 2x nya 2, kemudian dikurangi 2 turunan dari cosinus 3x itu negatif sin 3x, turunan dari 3x nya 3. Jadi kita dapatkan 6 cosinus 2x min kali min positif, 2 kali 3 6, positif 6 sin 3x. Kita dapatkan jawabannya opsi C. Yang nomor 2, turunan pertama dari fx sama dengan sin x dibagi sin x tambah cos x. Ini kalau kita misalkan sebagai u dibagi v, maka turunannya adalah u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Turunkan jangan dikurangi, jangan turunkan dibagi v kuadrat. Kalau u nya itu sin x, maka nanti u aksennya adalah cosinus x. Kalau v nya itu sin x ditambah cos x, maka v aksennya cos x min sin x. Sehingga yang ini u aksennya berarti cosinus x. V nya sin x tambah cos x, sin x ditambah cos x dikurangi u nya sin x. Maaf ini terlewat ke sini ya. V aksennya cosinus x min sin x dibagi v kuadrat. V nya sin x ditambah cos x kuadrat. Jadi kalau dibuka kurungnya berarti kita dapatkan cos x sin x ditambah cosinus kuadrat x. Ini sin x cos x min sin x dikalikan berarti positif sin kuadrat x. Ini saling menghilangkan ya. Dibagi sin x ditambah cos x kuadrat. Cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x adalah 1. Jawabannya 1 dibagi sin x tambah cos x kuadrat. Kita dapatkan jawabannya yang opsi A. Kita lanjutkan sekarang soal nomor 3. Ini soalnya dengan nomor 2 sama. Nah, cuma opsi jawabannya 1 dibagi, penyebutnya mungkin harus kita coba rubah. Sin x ditambah cos x kuadrat ini sama dengan sin kuadrat x ditambah 2 sin x cos x ditambah cos kuadrat x. Ini ditambah ini itu 1. Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x 1. Yang ini 2 sin x cos x itu adalah sudut terangkat dari sin 2x ya. Jadi kalau begitu nanti f aksen x nya kita dapatkan 1 dibagi yang ini kita ganti dengan 1 ditambah sin 2x. Kita dapatkan opsi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 4. Ada 2 soal lagi. Turunan pertama dari fx sama dengan 1 plus cos x dibagi sin x. Ini berbentuk u dibagi v. Kalau u nya adalah 1 ditambah cos x, maka u aksennya min sin x, turun dari 1 kosong, turun dari cos x min sin x. V nya sin x, maka v aksennya positif cos x. Kalau u aksen v dikurangi u v aksen berarti min sin x. V nya adalah sin x dikurangi u nya 1 plus cos x kalikan v aksennya cos x, berarti nanti ini min sin kuadrat x dikurangi ini cos x, ini cos kuadrat, ada min jadi min cos kuadrat x. Kita dapatkan nanti min sin, min ini dikeluarkan, min sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x, kita dekatkan ini, yang ini menjadi positif cos x, sementara ini nilainya 1, jadi min 1 ditambah cos x. Sehingga f aksen x adalah yang u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. U aksen v dikurangi v aksennya ini
Jadi min 1 plus cos X V kuadrat, V nya sin kuadrat X. Sin kuadrat itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Jadi ini min 1 plus cos X. 1 min cos kuadrat itu sama dengan 1 plus cos X kuadrat min kuadrat 1 min cos X. Kita coba tulisin di bawah. Min 1 plus cos X dibagi ini jadi 1 plus cos X kalikan 1 min 1 plus cos X. Nah, saya menghilangkan dan kita dapatkan akhirnya min 1 dibagi 1 min cos X. Tidak ada opsinya. Kalau seluruhnya dikalikan dengan min 1 per min 1, kita dapatkan 1 per ini kalikan min 1 jadi min 1 plus cos X atau cos X min 1. Kita dapatkan jawabannya ini ya, 1 dibagi cos X min 1, opsi E. Terakhir nomor 5 untuk indikator yang nomor 6 ini ya. Turunan pertama dari Y sama dengan cos X min sin X dibagi cos X plus sin X. Ini bentuknya U dibagi V. U nya adalah cos X min sin X, berarti U aksennya adalah min sin X min cos X. Minnya boleh dikeluarkan, min sin X plus cos X. Nah, kalau V nya berarti cos X ditambah sin X. V aksennya berarti min sin X plus cos X. Nah, seperti itu. Kalau kita cari dulu U aksen V dikurangi U V aksen, U aksennya ini min sin X ditambah cos X. V nya adalah ini, V nya cos X ditambah sin X, kemudian dikurangi U, U nya cos X min sin X, dan V aksennya ini min sin X plus cos X. Min ini menjadi berbentuk kuadrat ya, sin X tambah cos X kalikan dirinya sendiri, kita dapatkan berarti sin kuadrat X ditambah 2 sin X cos X ditambah cos kuadrat X, dikurangi ini cos min X, ini min sin X tambah cos X sama saja dengan cos X min sin X, berarti ini sama saja dengan cos X min sin X kuadrat. Kita dapatkan berarti nanti cosinus kuadrat X dikurangi 2 sin X cos X ditambah sin kuadrat X. Kalau kurungnya kita buka semua, nah kita dapatkan nanti min sin kuadrat X min 2 sin X cos X, atau mungkin kita lihat ini dulu, yang ini ditambah yang ini 1, nanti ini ditambah ini 1 ya, jadi min 1 ditambah 2 sin X cos X, ini min yang ini 1 dikurangi 2 sin X cos X. Kalau dibuka kurung jadi min 1 min 2 sin X cos X min 1 plus ya, 2 sin X cos X. Ini sudah dihilangkan, jadi kita dapatkan sama dengan min 2 nih. Itu U aksen V dikurangi V aksennya. Nah, kalau turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Berarti kalau begitu ini 2 ya. Jawabannya ini berarti min 2, V nya cos X ditambah sin X kuadrat. Nah, kita dapatkan jawabannya berarti yang opsi B. Sekarang kita bahas indikator yang ketujuh. Peserta didik dapat menentukan nilai dari turunan fungsi trigonometri sederhana, menentukan nilai dari turunan. Jadi kalau yang tadi di nomor 6 hanya mencari f aksen X, kalau sekarang f aksen X nya dengan nilai tertentu. Terus contoh soalnya nomor 1, fx sama dengan 3 sin X dikurangi 2 cos X tambah 1. Nanti kita cari turunannya berapa. Nah, kalau turunan itu pada saat X nya setengah pi berapa nilainya. Berarti kita cari f aksen X nya, turun dari sin X itu cos X, berarti 3 cos X min 2, turun dari cos min sin X, turun di satunya 0. Kita dapatkan 3 cos X ditambah
2 sin X. F aksen dari setengah Pi berarti 3 cos setengah Pi tambah 2 sin setengah Pi. Setengah Pi itu 90. Kosinus 90 0. Jadi ini 0. 3 kali 0 ya. 3 kali 0 ditambah 2 kali sin 91. 0 tambah 2, 2. Kita dapatkan jawabannya 2, opsi E. Nomor 2, seperti tadi ini kita cari F aksen X-nya bagaimana. Tapi kalau kita perhatikan ini 2 sin, kalau kita perhatikan soalnya 2 sin kuadrat X tambah 2 cos kuadrat X ini menarik nih. Jadi ada baiknya kita coba ubah dulu bentuk efeknya. Ini berarti 2 sin kuadrat X, 2 dikeluarkan dengan ini tambah cos kuadrat X. Nah ini kita simpan di terakhir 2 sin 2X. Ini nilainya 1 kan, jadi 2 kali 1 2 ditambah 2 sin 2X. Itu efeknya nih. Nah kalau f aksen X nya turunan dari 2 nya 0 kan, turunan dari 2 sin 2X 2, turunan dari sinnya itu cosinus 2X dikalikan turunan dari 2 nya 2, atau 4 cos 2X. Nah yang ditanya f aksen 1/6 Pi, berarti 4 cosinus 2 kali 1/6 Pi, atau 4 kali cosinus 1/3 Pi. 1/3 Pi itu 60 cosinus 60 derajat, berarti setengahnya 4 kali setengah 2. Kita dapatkan jawabannya di opsi E. Nomor 3, fx sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Ini sebenarnya bentuk sudut rangkap ya, dari cosinus. Jadi bisa kita ganti jadi cosinus 2x, itu fx-nya. Nah nanti turunan dari cosinus 2x, turunan dari cos min sin 2x, turunan dari 2x-nya 2, atau min 2 sin 2x. Nah kemudian ditanya f aksen dari 1/4 Pi, berarti min 2 sin 2 kali 1/4 Pi. Min 2 sin setengah Pi, sin 90 derajat. 1 ya, jawabannya min 2. Kita lanjut soal berikutnya. Ada 2 nomor lagi. Nomor 4, fx sama dengan sin x tambah cos x dikalikan sin x min cos x. Ditanya f aksen 1/4 Pi. Kalau fx nya kita sederhanakan dulu, ini kalau dikalikan menjadi sin kuadrat x min cos kuadrat x, atau kalau min dikeluarkan cosinus kuadrat x min sin kuadrat x. Yang ini adalah sudut rangkap dari cosinus, jadi cosinus 2x jadi min cosinus 2x. Itu efeknya. Nah f aksennya berarti min turunan dari cosinus min sin 2x, turunan dari 2x nya 2. Berarti kita dapatkan min positif 2 sin 2x. Nah kalau f aksen 1/4 Pi berarti 2 kali sin 2 kali 1/4 Pi, 2 sin setengah Pi, 2 kali 1 2 ya. Kita dapatkan opsi E. Yang nomor 5, fx sama dengan 2 sin x kalikan 1 plus cos x. Ditanya f aksen 0. Ini kita sederhanakan lagi kayak tadi. Berarti ini kalau buka kurungnya 2 sin x ditambah 2 sin x cos x. Nah 2 sin x cos x ini sudah terangkat dari sini, jadi 2 sin x ditambah sin 2x. Itu efeknya kalau f aksen x nya turunan dari sin cos 2 cos x, turunan dari sin 2x berarti cos 2x kali 2, atau dituliskan bentuk 2 yang simpan di depan ya, 2 cos 2x. Itu 2 nya keluarkan lagi bisa ya, tapi gini aja lah. Kemudian sekarang kita cari f aksen 0, berarti 2 cosinus 0 ditambah 2 cosinus 2 kali 0. Cosinus 0 itu 1. Ini cosinus 0 juga nih. Cosinus 2 kali 0, 0 cosinus 0. 1. 2 tambah 2, 4. Nah, demikian yang IPK atau apa, indikator soal nomor 7. Kita lanjutkan pembahasan contoh soal untuk indikator yang ke-8. Indikator ke-8 adalah peserta didik dapat menentukan turunan fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai. Nah, kita punya soal bagaimana turunan pertama dari fungsi fx sama dengan cosinus pangkat 5 pi min 2x. Nah, pi min 2x nya bisa kita misalkan sebagai u, nanti cosinus pi min 2x nya itu sebagai v, dan secara keseluruhan dia adalah y ya. Y ini berarti cosinus pangkat 5 itu. U nya pi min 2x. Maka u aksen atau du per dx di sini pi min 2. Kemudian v nya berarti cosinus u cosinus pi dikurangi 2x, pi min 2x nya cosinus u. V aksen itu berarti dv dibagi du dalam ini.
turunan dari kosinus min sin U. Nah, karena U nya adalah pi min 2x, berarti min sin pi min 2x. Satu lagi sekarang y nya di sini aja di atasnya. Y nya sama dengan kosinus pangkat 5, kosinus pangkat v pangkat 5. Nah, turunannya dy per dv berarti 5v pangkat 4, atau v nya itu kosinus pangkat 4 dari pi dikurangi 2x. Nah, sekarang kita akan mencari f aksen x itu dy per dx. Dy per dx nya adalah nanti dy per dv dikalikan dv per du kalikan du per dx. Dy per dv nya yang ini, dy per dv nya 5 kosinus pangkat 4 dari pi min 2x. Kemudian dv per du nya ini min sin pi dikurangi 2x, dan du per dx nya 2. Seperti itu. Kita hitung, kalau dikalikan ini berarti nanti min 10 ya, tapi kita nggak punya jawaban ada di sini min 10, nggak ada ya. Berarti nanti kita ambil sudut tangkap dari sin, mungkin gitu ya. Min kali min positif, jadi positif 5 dikali 2, kita ambil ini sin pi min 2x. Agar ada sudut tangkap untuk sin harus ada kosinus, nanti pi min 2x. Ini kosinus pangkat 4 pi min 2x sudah diambil satu di sini, berarti sisanya kosinus pangkat 3 pi min 2x. Dan ini adalah sin 2 kali, berarti sampai 2 ya, 5 kali sin 2 pi min 2x dikalikan ini ya, kosinus 3 pi min 2x. Nah, kita dapatkan ini berarti 5, yang ini sin 4pi 2 pi min 4x, ini kosinus pangkat 3 pi min 2x. Kita dapatkan yang B ini ya, ini bersifat komutatif, jadi dapatkan opsi P jawabannya. Nah, anak-anak, untuk menjawab soal yang ini bisa dengan pemisalan seperti ini, nanti bisa lakukan untuk soal-soal berikutnya, tapi bisa juga kita menjawab dengan cara langsung lah. Misalnya kalau kita lakukan dengan cara langsung, fx itu sama dengan kosinus pangkat 5 pi min 2x. Yang pertama turunan dari kosinus pangkat 5, turunnya nanti 5 kosinus pangkat 5 dikurangi 1, 4. Ini pi min 2x gitu. Kemudian selanjutnya turunan dari kosinus adalah min sin pi dikurangi 2x. Nah, sekarang turunan dari yang di dalam sin, yang atau di sini yang di dalam kos ya, turunan dari pi dikurangi 2x, turunan dari pi min 2x itu sama dengan min 2. Ini tadi turunan dari cos itu min sin pi min 2x. Nah, kemudian turunan dari pi min 2x nya adalah min 2. Nah, ini udah sama dengan langkah yang mana ya, yang ini ya, udah sama. Jadi bisa dengan cara seperti itu kalau paham. Atau kalau mau dengan pemisalan U dulu V, dan seperti yang dilakukan di awal ini boleh ya. Nah, kita akan lakukan soal yang kedua. Untuk soal nomor 2, f aksen x dari sin pangkat 2x, sin pangkat 2x, sin kuadrat x. Bagaimana turunannya? Turun dari yang paling luar dulu, turun dari sin itu cosinus. Ini sudutnya sin kuadrat x tetap dituliskan. Nah, kemudian turunkan yang sin kuadrat yang di dalam cosnya. Turunan dari sin kuadrat adalah turunan dari pangkat 2 itu 2 ya, 2 sin 2 min 1 x. Nah, terus kemudian turunan dari sinnya, sekarang turunan dari sinnya tadi yang ini turunan dari sin pangkat 2, yang ini turunan dari sini, turunan dari sinnya adalah cos x. Kemudian turunan dari dari x nya, turunan dari x nya 1. Jadi kita dapatkan nanti cosinus sin pangkat 2x, ini 2 sin x cos x, 2 sin x cos x nya adalah cos 2x. Cos 2x nya bisa disimpan di depan, jadi nanti 2 cos x sin x itu sin 2x. Nah, sin 2x simpan di depan kalikan cos sin kuadrat x. Kita dapatkan opsi E. Kita lanjut soal nomor 3 ya. Soal nomor 3,
F aksen X-nya bagaimana? Pertama cari turunan dari tangan. Turunan dari tangan adalah sekant kuadrat. Sudutnya adalah akar dari sekant X. Nah, selanjutnya turunan dari akar sekant X. Kalau kita punya akar sekant X, itu akar sekant X itu berarti sekant pangkat 2,5 ya. X. Turunannya nanti setengah sekant pangkat min setengah X, atau 1/2 akar sekant X 1/2 sin pangkat setengah. Kalau pelan-pelan begini, sekant pangkat setengah X dan nanti 1/2 akar sekant X. Nah, jadi turunan dari sekant X nya adalah yang ini kalikan nanti 1 dibagi kepanjangan itu tidak cukup berarti 1 dibagi 2 akar sekant X. Yang tadi yang ini dari akar sekant. Nah, sekarang turunan dari sekant ya. Turunan dari sekant adalah sekant X tangan X. Sudah, kemudian saja turunan dari X, turunan dari X nya 1. Kalau kita perhatikan yang ini, sekant X dibagi akar sekant X, sekant X dibagi akar sekant X, ini sama dengan akar sekant X ya. Saya paham ya, 2 dikalikan sekant kuadrat dalam kurung akar sekant X, yang dalam kurung ini sudut, berarti yang ini kita sederhanakan menjadi 1/2. 1/2 nya nanti bisa saling hilangkan ya dengan 2 ini. Ini akar sekant X kalikan tangan X. Sudah adakah jawaban yang kita dapat dari sini? Sudah ya. Kalau 2 nya sudah dicoret, ini opsi B ya. Sekarang kita lihat soal nomor 4. Fx sama dengan kosekant tangan X. Nah, seperti tadi nih, f aksen X nya pertama cari turunan dari kosekant dulu, itu adalah negatif kosekant. Sebutlah ini kotak dulu biar kebayang, mungkin membantu membayangkan. Turunan dari kosekant min turunan dari kosekant kotak berarti min kosekant kotak gitu ya, kalikan tangan kotak gitu kan, turunan dari kosekant itu. Nah, kemudian yang di dalam kotak ini diturunkan, yang dalam kotak itu tangan. Turunan dari tangan adalah sekant kuadrat X. Kemudian turunan dari X nya 1. Jadi kita sudah dapatkan ini, atau sudah cukup sampai di sini ya. Sudah ada nih jawabannya di opsi A ya. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 5 ini terakhir ya. Fx sama dengan kosinus pangkat 2 sin 2x. Turunannya, turunan dari kosinus itu min sin pangkat 2 jadi berkurang di pangkat 1. Ininya tetap sin 2x. Nah, kemudian sekarang turunan yang di dalam kurung. Turunan yang di dalam kurung adalah turunan dari sin 2x. Turunan dari sin 2x adalah kosinus 2x. Nah, selanjutnya turunan yang setelah kosinus yaitu turunan 2x nya. Turunan dari 2x nya 2. Kita dapatkan sekarang jadi min 2 sin. Ada yang salah ini, maaf ya, saya ulang. Diulang. Pertama bukan turunan dari cos, tapi turunan dari cos pangkat 2. Turunan dari pangkat 2, turunan dari pangkat 2 itu 2. Cosnya tetap nih 2 cos pangkat 1 2 dikurangi 1, salah tadi. Nanti sin 2x. Ini baru turunan dari pangkat 2-nya. Yang di pangkat kedua itu cos. Nah, sekarang baru turunan dari cosnya. Tapi cosnya itu nyambung ke sini ya. Turunan dari cosnya adalah min sin. Min sin dari apa? Min sin dari sin 2x. Yang ini min sin 2x itu turunan dari cos sin 2x nya. Nah, sudah turunan dari cosnya. Sekarang bergeser ke sini ke sin 2x. Turunan sin 2x nya adalah kosinus 2x. Nah, kemudian turunan dari 2x nya, turunan dari 2x nya 2. Itu tadi ada yang salah di langkah yang tadi ya, maaf. Sekarang sudah benar yang ini. Ini berarti 2 kali 2 nya nanti 4 ya, atau kita ambil 2 kali 2 dulu. 2 kali 2 nanti kita lihat ini pangkat 1 berarti kosinus sin 2x. Ini ada minnya ya, jadi berarti di sini harus ada min di depannya. Yang ini berarti minnya sudah sama di depan, sin 2x kalikan kosinus 2x. Nah, kalau kita perhatikan ini sudutnya sama, sin kali cos
Jadi secara keseluruhan, atau kalau dilanjut dengan 2, itu adalah sudut rangkap dari sin. Jadi nanti min 2, yang ini menjadi sin 2 kali. 2 kali, ini sudutnya kan sama ya. 2 kali dari sin 2e. Baru kemudian kalikan cos 2e. Sudah, sampai di sini kita dapatkan opsi B. Baik. Sekarang kita bahas contoh-contoh soal untuk indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat menentukan nilai dari turunan fungsi trigonometri yang turunan fungsi trigonometrinya harus diselesaikan menggunakan aturan rantai. Nah, kita punya fx sama dengan sin nomor 1, fx sama dengan sin pangkat 2 3x. Berapa nilai turunan fungsi f itu pada saat x-nya 1/12b. Kalau kita cari turunan dari fx, turunan dari pangkat 2, turunan pangkat 2 itu 2. Ini pangkatnya berkurang 1. Jadi 2 sin pangkat 2 kurang 1, 3x. Kemudian sekarang turunkan tadi turunan pangkat 2. Turunan dari sini, turunan dari sini adalah kosinus 3x. Turunan dari 3x-nya adalah 3. Itu kalau dengan cara langsung ya. Kemudian kita dapatkan 2 kali 3 berarti 6. Ini sin 3x cos 3x. Kalau ini mau ini kan harus sudut sin cos, ini sudutnya sama, bisa menjadi sudut rangkap dari sin ya. Jadi boleh ini kita ambil ini 3 kali 2 ya. 2-nya dipakai untuk membuat sin 2 kali 3x. 2 kali 3x berarti 6x. Berarti itu. F aksen x-nya sama dengan 3 sin 6 kali x-nya 12pi, berarti 6 kali 1/12pi. Kita dapatkan nanti 3. Oh, ini bukan f aksen x-nya, f aksen 1/12pi. X-nya dengan 1/12pi, berarti 3 kali sin 6/12 setengah pi, sin setengah pi itu 1, 3 kali 1, 3. Kita Bapak coba ulang bagaimana membuat turunan menggunakan aturan rantai untuk yang sin pangkat 2 3x itu. Nah, kita bisa ambil untuk sin pangkat 2 3x ini sebagai y, yang 3x-nya itu u, jadi u sama dengan 3x, maka nanti u aksennya atau du per dx dalam ini 3. Kemudian v-nya adalah di atas 3x itu sin ya, sin 3x, tapi 3x-nya adalah u ya, jadi sin u. Nanti turunan dari v atau dv per du nih, dv per du nya turunan dari sin kosinus u. Kemudian y nya adalah sin pangkat 2, sin itu v ya, jadi v pangkat 2, maka nanti dy turunannya dy nya dy per dv ini, dy per dv berarti 2v pangkat 2 dikurangi 1, jadi 2v pangkat 1. Nah sekarang kalau dy per dx turunan dari y itu berarti nanti dy per dv kalikan dv per du, kemudian du per dx. Ini kan sering dihilangkan ya. Dy per dv nya ini 2v v nya itu sin u nya adalah 3x, jadi sin 3x, berarti 2 sin 3x. dv per du nya cos u nya adalah 3x, jadi cos 3x, du per dx nya 3x. Ini du per dv nya bukan 3x, 3 ya ini ya. 2 sin 3x cos 3x nya adalah sin 6x, 3 simpan di depan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini udah kita dapatkan. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Fx sama dengan akar sin pangkat 3x. Nanti f aksen 1/6 pi nya berapa? Ini bisa kita rubah menjadi sin pangkat 3 per 2pi ya. Nah, turunannya langsung saja ya. Yang pangkat 3 per 2 berarti nanti 3 per 2 nya dikurangi 1. Ini bukan pi ya. Oke. Turunan pangkat dari 3 pangkat 3 per 2. Nah, sekarang turunan dari sinnya. Turunan dari sinnya adalah kosinus x ya. Kemudian turunan dari x-nya ya 1. Kita dapatkan nanti jadi 3 per 2 ini sin pangkat 3 per 2 1 setengah cos x, atau 3 per 2 akar sin x kalikan cos x. Kalau f aksen dari 1/6 pi berarti 3 per 2 akar dari sin setengah 1/6 pi kalikan cos 1/6 pi. 3 per 2 akar sin 1/6 pi itu sin 30 derajat setengah.
Kemudian kosinus seperti pi kosinus 30 itu kosinus 30 derajat setengah akar 3. Kita dapatkan kalau yang setengahnya ini biar menghemat kertas, menghemat lahan, setengah itu 2/4 ya. Bisa kita dapatkan jadi sekarang 3/2 akar dari 2, akar dari 4-nya setengah atau 2 itu isinya di bawah 1/2 akar 3. Ini kita dapatkan 2 kali 2 kali 2 8, 3/8 akar 2 kali akar 3 akar 6. Kita dapatkan ini ya jawabannya, atau opsi E. Sekarang kita lihat yang soal nomor 3. Soal nomor 3 pada file yang kemarin dibagikan, ini kuadratnya terlewat ya, tidak tertulis kuadratnya sin x saja. Mestinya ada pangkat 2 untuk yang ini ya. Nah, kita punya fx sama dengan sin e kuadrat. Sin dalam kurung sin e kuadrat. Turunannya bagaimana? Kemudian cari nilai turun itu pada saat x-nya akar setengah pi. F sin x, turunan dari yang paling dulu, turunan dari sin cos. Cos dari ini ya. Kemudian turunan dari ini yang pertama. Yang kedua turunan dari sin yang kedua ini cos. Ini sin e kuadrat. Kemudian turunan dari sin yang ini cosinus e kuadrat. Turunan dari e kuadratnya 2x. Nah, gitu. Kemudian sekarang kalau f aksen pada saat x-nya akar setengah pi, ini cosinus dari sin, ini sin akar setengah pi dikuadratkan jadi setengah pi. Ini cosinus sin e kuadrat, x-nya akar setengah pi berarti akar yang dicabut setengah pi. Ini berarti cosinus setengah pi, ini berarti 2 akar setengah pi. Ini nilainya 1, jadi sin 1 silakan cari di kalkulator. Ini 1 juga ya, tapi yang ini nilainya 0 nih ya. Ini perkalian dengan ada 0 nya ya, hasilnya 0 nih. Oke, nomor 9 ya. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal dari indikator soal nomor 10. Indikator soalnya diberikan fungsi trigonometri yang koefisien variabel acaknya memuat konstanta yang nilainya belum diketahui. Seperti soal nomor 1 dan nomor 2 ini ada konstanta P di sini yang nomor 1 nomor 2 konstantanya A dengan B. Kemudian tetapi nilai turunannya untuk sudut tertentu diketahui. Ini f aksen sama dengan 4, ini f aksen 0 sama dengan f aksen 0 sama dengan 3 di sini. Dan atau diketahui juga nilai dari operasi aljabar dari konstanta tadi. Kalau di sini sudah tidak ada intinya, tapi di nomor 2 ada konstanta A dikurangi B-nya sama dengan 1 koefisien dari X yang di Fx itu ada operasi aljabar di sini. Selanjutnya peserta didik dapat menentukan nilai turunan fungsi trigonometri untuk sudut yang lain. Nah, tadi yang turunan pada saat X-nya 0 diketahui, nah turunan pada sudut yang lain misalnya pada saat F aksen pi, F aksen setengah pi misalnya nomor 2, itu yang ditanyakan. Kita bahas yang nomor 1. Kita coba turunkan dulu Fx sama dengan P sin X ditambah sin Px-nya. Turunan dari sin itu cos, jadi P cos X. Turunan dari sin itu cos Px. Turunan dari Px-nya P. Atau kita tulis menjadi bentuknya seperti ini, P-nya kita simpan di depan. Nah, di sini F aksen 0-nya 4. Jadi F aksen 0 itu sama dengan 4. F aksen 0 berarti nanti P cosinus 0 ditambah P cosinus 0. Cosinus P kali 0 itu sama dengan 4. Cosinus 0 itu 1, jadi ini P. Ini P kali 0, 0. Jadi cosinus 0, 1 juga. Jadi P juga di sini. Kali 1 ya, sama dengan 4. Berarti kita dapatkan 2P sama dengan 4 atau P-nya sama dengan 2. Kalau begitu, F aksen X-nya ini P-nya diganti dengan 2. 2 cosinus X ditambah 2 cosinus 2X. Kalau F aksen Pi berarti 2 X-nya ganti dengan Pi, cosinus Pi ditambah 2 cosinus 2Pi. Cosinus Pi itu min 1, cosinus 180 derajat. Cosinus 2Pi, cosinus 360 derajat 1. Jadi min 2 ditambah 2, 0. Kita dapatkan opsi C. Yang nomor 2, Fx sama dengan sin AX tambah sin BX. Diketahui juga A min B-nya 1 dan F aksen 0-nya 3. Ditanya F aksen setengah pi. Fx-nya kita turunkan dulu. Turun dari sin AX itu cos AX kalikan A ya. Udah lancar lah sekarang, mudah-mudahan paham kalau langsung begini. Turun dari sinnya cos AX, turun dari X-nya A simpan di depan. Turun dari sin BX positif cos BX, turun dari BX-nya B, simpan B di depan. Nah, sekarang F aksen
nolnya adalah 3 nih. F aksen 0 adalah 3. Berarti sama dengan 3. Kalau F aksen 0 berarti X nya ganti dengan 0. A kosinus A kali 0 ditambah B kosinus B kali 0. Kosinus A kali 0 kosinus 0 ya, kosinus 0 itu 1. Ini kosinus B kali 0, kosinus 0 juga ya, 1. Berarti A kali 1A ditambah B sama dengan 3. Kalau kita ambil sekarang yang ini, yang A min B sama 1, kita simpan di bawah lah. Jadi A min B sama dengan 1, kalau kita jumlahkan, berarti 2A sama dengan 4 nih. Atau A-nya sama dengan 2 nih. Kalau kita kurangkan, A kurangannya habis jadi 2B ya. Ini sama dengan 3 dikurangi 1, 2. Berarti B-nya 1. Jadi kalau begitu, F aksen X-nya sama dengan A-nya diganti dengan 2. Yang ini A-nya dengan 2 kosinus 2X, B-nya ganti dengan 1. Jadi kosinus X saja. Ditanya F aksen pada saat X-nya setengah P. 2 kali kosinus 2 kali setengah P. Kalau langsung, jadi P ya. Ditambah kosinus setengah P. 2 kali kosinus P itu min 1, kosinus setengah P itu 0. Kita dapatkan min 2. Demikian. Terakhir kita akan bahas contoh soal untuk indikator soal nomor 11. Soal nomor 1 diketahui suatu fungsi pada saat nilai suatu fungsi f(x) pada saat x-nya 0 itu nilainya 0. Kemudian f aksen 0-nya adalah min 3. Kemudian ada fungsi g yang memuat f(x) nih, gx dengan sin x ditambah fx. Ini ditanya g aksen 0. Nah, sekarang kita coba perhatikan yang gx. Gx itu sama dengan sin x ditambah f. Kalau turunannya, turunan dari sin, kosinus ininya x, fx diterus ulang. Nah, kemudian turunan yang di dalam sin, x, turun dari x-nya 1. Ada fx, turun dari fx-nya ya f aksen x. Gitu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana untuk g aksen 0? Ya ganti x-nya dengan 0. Berarti kosinus 0 ditambah f0. 1 ditambah f aksen 0. Kosinus 0 ditambah f0-nya diketahui, f0-nya 0. Kemudian 1 min f aksen 0, f aksen 0-nya diketahui, min 3. Ini min 3. Jadi kalau gitu, kosinus 0, 0 tambah 0, 0 ya. 1 dikurangi 3, min 2. Nah, kosinus 0 itu 1 dikalikan min 2, jawabannya min 2. Soal nomor 2, f0, 1, f aksen 0, 2. Gx-nya sama dengan 1 dibagi 2fx min 1 pangkat 3. Ditanya g aksen 0. Ini soal SBMPTN tahun 2014. Seperti tadi, g aksen x-nya bagaimana? Kalau gx-nya kita tuliskan dalam bentuk pangkat lain, pangkat negatif ya, jadi nanti 2 fx dikurangi 1 pangkat min 3, artinya ini 1 dibagi 2 fx min 1 pangkat 3 itu. Nah, sekarang bagaimana g aksen x-nya? Turun dari pangkat 3 itu ya, min 3-nya kita simpan di depan, 2 fx dikurangi 1, jadi pangkat min 4 ya, nantinya min 3 min 1 ya, jadi min 4. Kemudian yang di dalam kurung ini diturunkan, turun dari 2 fx min 1, turun dari 2 fx-nya 2 f aksen x, turun dari min 1-nya 0. Sudah ya, cukup sampai di sana. Berarti kita dapatkan sekarang ini min 3 kali 2 berarti min 6. Min 6 ini berarti 2 fx min 1 pangkat min 4. Ini f aksen x ya. Atau yang pangkat min 4 nya kita simpan menjadi berbentuk pecahan, nanti min 6 f aksen x dibagi 2 fx min 1 pangkat 4. Nah, seperti itu. Pertanyaannya sekarang g aksen 0, maaf sebelah sini, g aksen 0. Nanti x dengan 0 berarti min 6 f aksen 0 dibagi 2 f0 min 1 pangkat 4. Berarti min 6 f0 nya, f aksen 0 nya diketahui 2, kemudian f0 nya 1, 2 kali 1 dikurangi 1 pangkat 4. Ini 12, ini 1 pangkat 4. Ini 15. Demikian anak-anak untuk pembahasan soal-soal turunan ya, soal turunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.